Selamat datang dan perkenalkan nama saya Ahmad Khairul Muntaha, NIM 131181117. Di sini saya bersama teman saya Marvin Maximilian 131181133. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sifat dan struktur material bagian krip. Definisi dari krip. Krip atau yang biasa dikenal dengan ulur adalah deformasi plastis yang merupakan perbandingan antara strain terhadap perubahan waktu dan material diberikan beban atau tegangan konstan pada temperatur yang tinggi, sehingga di antara butir-butir logam terjadi deformasi plastis, pengecilan penampang, dan juga pada akhirnya akan terjadi patah atau kegagalan. Nah, yang pertama di sini, kenapa krip bisa terjadi? Hal yang pertama adalah dislocation climb. Nah, pada gambar di sebelah sini bisa dilihat ini sebelum terjadinya dislocation climb, dan di sini setelah terjadinya dislocation climb. Nah, pada gambar di sebelah kiri nih, sebelum terjadi dislocation climb, di sini ada butir. Nah, butir ini posisi semulanya di sebelah sini, kemudian pada saat ada dislocation climb, nah dia tuh naik, yang awalnya di sini naik ke sebelah sini. Nah, setelah ini terjadi karena adanya difusi dan juga slip. Nah, jadi dijelasin pada bagian ini, gerakan dislokasi terjadi tegak lurus terhadap bidang selipnya dengan difusi atom ke atau dari garis dislokasi. Kemudian dislokasi lepas dari ketidaksempurnaan kisi, slip secara kontinu atau terus-menerus dan menyebabkan deformasi tambahan pada spesimen, bahkan pada tegangan atau beban yang rendah. Kemudian ada juga fenomena ini disebut dengan diffusion control, karena hal tersebut terjadi lebih cepat pada suhu yang cenderung lebih tinggi. Nah, jadi fenomena diffusion control ini, jadi difusi ini yang dimana dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu, menyebar difusi, terjadi pada suhu yang cenderung tinggi. Semakin tinggi suhu atau temperaturnya, maka akan semakin cepat terjadi difusi dan menyebabkan dislocation climb-nya juga lebih tinggi gitu. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang stress corrosion. Nah, stress corrosion itu bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ini. Nah, di sini pada material atau pada benda yang diamati terjadi korosi. Korosi ini seperti ini. Jadi terdapat garis-garis seperti ini karena biasanya ini, di sini dijelasin. Nah, jadi korosi itu terjadi hanya untuk pasangan lingkungan logam tertentu. Jadi misalnya ada logam, ada lingkungan. Nah, adanya dua hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya korosi. Ini contohnya pada paduan Al kekuatan tinggi di dalam NaCl, air laut, atau uap air. Kemudian ada juga paduan Cu, termasuk juga kuningan, yang di dalam amonia, larutan garam, merkuri, amina, atau air. Ada juga baja karbon rendah dalam larutan NaOH, nitrat, hidrogen sulfida, asam air laut. Dan juga masih banyak lagi paduan-paduan logam lingkungan yang dapat mengakibatkan korosi ini. Terus kemudian stres atau tegangan mungkin merupakan hasil dari tegangan sisa. Nah, jadi tegangan yang terdapat pada logam bekas korosi itu merupakan hasil dari tegangan sisa yang sebelum adanya korosi. Kemudian di sini ada juga creep rate dan rupture times. Jadi sebelum masuk ke bagian sini, saya akan menjelaskan tentang ini, kurva creep atau
creep curve atau kurva mulur. Nah, jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan pada definisi, mulur merupakan perbandingan antara strain dan juga terhadap waktu, perubahan waktu. Jadi pada creep curve ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada primary creep, yang pertama bagian sebelah ini. Kemudian ada secondary creep atau steady state, dan kemudian di sini ada tertiary creep. Nah, pada waktu T sama dengan 0 atau pada waktu 0, di sini dilihat bahwa strain tidak dimulai pada strain 0 juga. Jadi dimulai nih di sini. Nah, kenapa dimulainya tidak dari 0? Nah, karena di sini ada initial strain. Jadi kondisi awal strain itu udah terjadi deformasi plastik plus elastik. Jadi pada waktu T sama dengan 0 sudah terjadi initial strain, sudah terdapat initial strain. Kemudian pada primary creep atau tahap pertama, ini bisa dilihat dari grafik bahwa landai. Jadi strain terhadap waktunya tuh cenderung landai gitu. Seperti ini. Kemudian pada secondary creep itu atau juga disebut steady state. Nah, kenapa disebut steady state? Karena garis yang di sini cenderung konstan. Jadi strain terhadap time-nya konstan. Nah, lurus gitu garisnya. Nah, kemudian pada tertiary creep ini bisa dilihat setelah konstan pada waktu tertentu di secondary creep ini terjadi kenaikan strain yang sangat signifikan. Dapat dilihat kenaikannya sangat tinggi, sangat menanjak sehingga pada waktu tertentu akan terjadi rupture. Nah, di sini juga dijelaskan creep terjadi pada saat creep rate ya kan, terjadi pada secondary creep atau pada saat steady state, karena pada kondisi tersebut kurva antara strain dan waktu cenderung konstan sehingga didapat persamaan creep rate. Nah, jadi bisa dari secondary creep ini steady state bisa didapat persamaan creep rate, yaitu DE per DT. Kemudian rupture times merupakan proses yang terjadi selama tertiary creep, di mana mulai terjadi necking dan stress yang cenderung meningkat, di mana mengakibatkan strain mengalami pertambahan yang signifikan sehingga pada akhirnya terjadi kegagalan atau rupture di bagian sini. Nah, kemudian pada hubungan antara creep rate dan rupture time itu ini ada ini hubungannya. Creep rate itu persamaannya K kali sigma pangkat N eksponensial Q C per RT. Nah, di mana R ini merupakan konstanta gas, T temperatur dalam Kelvin, kemudian K, N, dan juga C merupakan konstan, bilangan konstan bisa dibilang. Kemudian Q adalah energi yang dibutuhkan oleh sistem itu. Kemudian ada sigma, merupakan tegangan dalam MPa. Kemudian lanjut ada stress rupture life. Nah, di sini kita terdapat dua gambar ya, gambar A dan gambar B. Ada stress terhadap rupture life dan juga stress terhadap Larsen Miller parameter. Nah, dua grafik ini digunakan untuk apa sih sebenarnya di sini? Untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam engineering seperti rupture lifetime akan sangat tidak praktis jika dilakukan melakukan observasi pengujian pada lab. Nah, jadi untuk mendapatkan nih rupture lifetime tidak disarankan untuk melalui observasi
dan observasi pengujian pada lab, karena sangat tidak praktis, pasti harus mengukur ini, mengukur itu gitu. Jadi oleh karena ketidakpraktisan itu biasanya digunakan metode ekstrapolasi berdasarkan parameter Larsen-Miller. Nah, Larsen-Miller ini merupakan penemu metode untuk mengukur rupture lifetime ini, di mana hubungan antara tegangan dan parameter Larsen-Miller diberikan melalui persamaan berikut, di mana K yang merupakan parameter Larsen-Miller biasanya didefinisikan dengan dengan 10⁻³ K kali 10⁻³ MPa biasanya. Tapi karena di sini kita ingin mencari K ini, kita ingin mencari parameter Larsen ini, jadi dapat dituliskan persamaannya T dibagi dan 1000 atau 10⁻³, kemudian dikali A tambah B ln logaritma natural T, dimana K tadi bisa disebut dengan parameter Larsen-Miller, dan T temperature, A dan B yang merupakan sebuah konstanta, dan T rupture lifetime. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Marvin Maximilian Sigaputra Wongkar, NIM 1311813. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai uji krip pada kali ini. Setelah kita mengetahui krip itu apa, definisinya, serta berbagai informasi yang terkait dengan krip itu sendiri dan juga dengan uji krip, sekarang di sesi berikutnya, di bagian selanjutnya, kita akan memperdalam informasi-informasi tersebut, juga memperjelas hal-hal yang terkait dengan informasi tersebut. Nah, jadi pada dasarnya, kita balik lagi, krip itu dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan materinya, berdasarkan apa itu krip dan hal-hal yang menyangkut krip. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah generalized krip behavior, gimana sih perilaku material ketika diuji krip secara umum dalam berbagai bentuk. Ada yang bakal kita bahas adalah dalam bentuk kurva. Kemudian yang kedua, bagaimana efek dari stres dan temperatur tertentu selama uji krip pada material tertentu. Nah, kemudian yang di bagian ketiga ada ekstrapolasi data. Kita bakal mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh data apabila pengambilan data melalui uji praktikum secara normal itu sudah tidak dapat dimungkinkan lagi. Gitu. Oke, di bagian pertama ini kita akan bahas mengenai perilaku-perilaku krip secara umum ya, pada material-material secara umum. Nah, ini pasti kurva ini udah tahu, tadi udah dijelaskan. Jadi diulang kembali, pada intinya tuh di kurva pada uji krip itu bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah primary, kedua secondary, dan yang ketiga tertiary krip. Nah, kita ulang dari yang pertama. Yang pertama itu primary krip, di mana kurvanya itu mulai naik dari deformasi instan. Nah, di sini deformasinya tuh udah permanen ya. Jadi pada saat diuji krip ini, di material yang kita ujikan deformasinya itu udah permanen. Alias deformasi-deformasi yang terjadi itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi ke bentuk awal si material itu. Ya, kemudian pada saat di primary krip ini itu terjadi strain hardening. Nah, strain hardening itu pada dasarnya adalah pengerasan suatu material setelah mengalami deformasi permanen. Nah, untuk lebih detailnya lagi tidak akan saya jelaskan karena memang agak lebih ribet kalau misalkan kita jelaskan secara keilmuan. Kemudian berangkat dari primary krip, nah kita masuk ke bagian secondary krip. Nah, di bagian secondary krip ini kurvanya sudah mulai melandai. Kenapa kurvanya melandai? Itu karena adanya keseimbangan antara proses dari strain hardening yang dimulai dari primary krip tadi dengan proses recovery dari material itu. Keseimbangan ini membuat slope-nya ini atau gradiennya itu menjadi landai. Nah, gradiennya itu kan di sini delta.
perubahan dari strain per perubahan dari waktu. Ketika gradien ini mulai landai, itu berarti terjadi keseimbangan. Nah, ini juga berarti bahwa di dalam secondary creep ini, itu ada steady state creep, yaitu kondisi di mana ya ini, kurvanya melandai. Dan perbandingan antara perubahan strain dan perubahan waktu pada saat bagian ini itu sama gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tertiary creep. Itu adalah percepatan laju creep secara drastis ya dia. Dia ada percepatan laju hingga ke ultimate failure. Nah, ini ketika ultimate failure ini ketika si materialnya itu rusak atau sudah hancur, udah fail gitu. Nah, kemudian di bagian kedua, bagian materi kedua itu adalah efek temperatur dan stres kepada material atau kurva uji creep itu ya, kepada perilaku creepnya. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau misalkan temperatur dan tegangan kita naikkan ya, kita mulai dari sini, dari T1, T2, dan T3, sigma 1, sigma 2, sigma 3 kita naikkan terus, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan berubah. Yang pertama bahwa regangan itu naik secara instan. Nih, dimulai dari sini regangan itu naik secara instan. Dari 1, kedua, dan ketiga itu naik secara instan. Kemudian yang kedua, steady state creep meningkat. Steady state creep meningkat itu artinya bahwa secondary-nya itu meningkat, secondary creep tadi meningkat. Kemudian yang ketiga, masa untuk rupture berkurang. Ya, dapat kita lihat nih, rupture ini kan ditandai dengan X ya. Nah, masanya tuh setiap kenaikan ya dari T1, T2, T3, sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu X-nya mulai ke kiri, menandakan bahwa waktunya sudah mulai berkurang. Gitu. Oke, melanjutkan lagi ya, mengenai efek tegangan dan temperatur. Hubungan atau laju steady state creep ini bisa kita nyatakan nih rumusnya. Nah, rumusnya tuh ini. Dimana dia tuh berhubungan dengan sigma. Sigmanya itu adalah si tegangan tertentu yang ada gitu. Nah, kemudian apabila kita mau menambahkan pengaruh temperatur, variabel temperatur pada persamaan ini, itu bisa kita tambahkan dengan ini. Eksponen dari min Qc per RT. Nah, Qc ini merupakan energi aktivasi yang dibutuhkan nih. T itu adalah temperaturnya. Terus, nah, satu poin lagi untuk ditambahkan bahwa perbedaan perilaku pada uji creep itu disebabkan oleh beragamnya mekanisme yang terjadi pada materi yang berbeda. Nah, mekanisme-mekanisme itu ada dislokasi, kemudian sliding, difusi, serta mekanisme-mekanisme lain yang mungkin dari kedengarannya memang susah, tapi apabila kalian akan mendalami materi mengenai ini, pasti akan kalian mengerti gitu. Itu kita kesampingkan buat sekarang dulu. Kemudian berikutnya ini mengenai ekstrapolasi data ya. Jadi anggap aja ketika kita sedang melakukan data, sedang mengambil data, itu tiba-tiba kita mendapatkan suatu variabel data, yang mana untuk mendapatkan data tersebut, kita harus melakukan percobaan atau eksperimen selama misalkan saja beribu-ribu tahun atau berpuluh-puluh tahun. Nah, tentunya hal tersebut itu tidak dimungkinkan. Ketika hal-hal tidak dimungkinkan dalam untuk mengambil data, kita melakukan suatu metode yang dinamakan ekstrapolasi data, yaitu mengambil data-data secara perhitungan. Karena kita sudah mengetahui sifat dan karakteristik dari data yang kita akan ambil. Gitu. Nah, metode ekstrapolasi data ini umumnya itu yang paling sering digunakan yaitu Larson-Miller parameter. Nah, Larson-Miller parameter itu ada rumusnya nih, T, C plus log TR. Nah, di mana T itu merupakan temperatur dan C itu merupakan konstanta. Dan kemudian si TR-nya ini merupakan waktu yang biasanya itu tergantung dari kita mau ekstrapolasi data dalam satuan waktu apa, bisa second, hours, atau bahkan years gitu. Oke, sekian presentasi kami mengenai
materi uji KRIP pada kali ini. Kami minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan kata. Semoga informasi yang dapat kami berikan turut bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian.